Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Febriana Mawaddah. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang tak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk anak-anak ilmu komunikasi tetap semangat dalam berkarya. Oke, tadi udah perkenalan, udah subscribe juga, langsung aja. Pasti masih pada kepo nih, Feby bakal nyampain judulnya apa, materi apa. Nah, sebelumnya materi ini terinspirasi dari diri sendiri yang masih suka bimbang, suka bingung sebenarnya diri ini mau dibawa kemana. Suka lagu Armada, mau dibawa kemana. Loh, kok jadi ke situ ya? Oke, materi kali ini terinspirasi dari para kaula muda yang masih sering krisis jati diri, masih bingung diri ini mau dibawa kemana, sukanya apa, passionnya apa, pengen mau ngapain ke depannya. Nah, itu dia. Jadi judul kita hari ini adalah Be You. Nah, teman-teman pasti sering banget nih kan ngerasa insecure. Kata-kata insecure ini sangat booming di kalangan kita, apalagi sering banget dibawain dalam tema-tema webinar maupun seminar yang ada. Insecure sendiri diartikan sebagai sebuah perasaan ketidakpercayaan diri sendiri. Pasti sering muncul pertanyaan di diri teman-teman, kenapa sih aku merasa kurang ya? Kenapa sih aku iri ya terhadap pencapaian dia? Padahal kita sendiri sebenarnya sudah mencapai sesuatu, tapi rasanya masih kurang saja. Nah, hal itu malah mencemaskan kita ke perasaan negatif dan jadinya overthinking. Beberapa gejala ataupun tanda-tanda apabila kita sudah terpapar rasa insecure. Yang pertama, kita mudah sekali untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita juga sering kali menarik diri dari lingkungan, menjauhi interaksi. Kita senang berada di zona nyaman, dan selanjutnya kita sangat butuh pujian sebagai bentuk motivasi diri. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda itu dalam diri teman-teman, ayo bangkit, kita cari lingkungan yang lebih positif. Kita cari teman-teman yang lebih memberikan kita banyak insight-insight sehingga kita termotivasi bukan untuk insecure tapi untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, berarti kuncinya untuk menangkal rasa insecure ini kita harus melakukan kebalikannya. Mungkin tadi kita ingin menarik diri dari lingkungan, maka seharusnya yang teman-teman lakukan adalah mendorong diri teman-teman untuk tetap berada di lingkungan, tapi carilah lingkungan yang memberikan dampak positif. Selanjutnya, apabila sudah merasa berada di zona nyaman, bangkit keluar dari zona itu. Cari skill-skill baru, belajar hal-hal baru. Sekarang sudah banyak di internet situs-situs yang memberikan pemaparan pelatihan skill-skill baru dan pastinya gratis. Tinggal kitanya yang mau atau tidak keluar dari zona tersebut. Kita move ke pembahasan utama. Pada nggak sabar nih, apa sih poin utama dari Be You, menjadi diri sendiri? Berarti tadi kan kita sudah membahas tentang insecure nih. Sekarang saatnya kita bilang say no untuk insecure. Nah, selanjutnya dalam pembahasan Be You, kita harus menanamkan mindset bahwa diri kita ini adalah pribadi yang unik dan memang berbeda dari orang lain. Maka kita pun harus menerima perbedaan itu dan jadikan perbedaan itu sebagai kelebihan diri kita. Membahas mengenai perbedaan, keunikan setiap pribadi manusia mengingatkan saya pada cat warna-warni yang dilukiskan dalam sebuah kanvas. Itu menghasilkan sebuah gambar yang begitu indah, menghasilkan keselarasan dan harmonisasi pada kanvas tersebut. Dan begitu pula dengan kita, seharusnya kita sadar bahwa warna yang kita bawa memang bukan untuk menjadi sama dengan orang lain, tapi harus menjadi berbeda. Karena kita adalah warna-warna tersebut yang memberikan keselarasan apabila dipadu satu dengan lainnya. Kita indah karena kita berbeda.
Oke, langsung saja kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tata cara mengenal diri sendiri. Dalam hal ini, saya sudah rangkum secara singkat 3 hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan apabila ingin menjadi diri sendiri, yaitu yang pertama, kita harus ta'aruf. Yang kedua, kita harus percaya diri. Yang ketiga, kita harus mengeksplorasi. Nah, ketiga hal ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah ta'aruf. Ta'aruf ini diartikan sebagai perkenalan. Nah, perkenalan yang biasa kita hadapi adalah perkenalan kita dengan orang lain. Dan kali ini kita harus mencoba berkenalan dengan diri kita. Kita tanya ke dalam hati kita, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita sukai? Apa sih yang kita cita-citakan? Kita harus berani menjawab semua pertanyaan itu. Untuk menjadi diri sendiri berarti kita harus mengenal diri kita dengan baik, karena dengan itu kita akan tahu jalan atau rute yang harus kita lewati. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai percaya diri. Dalam hal ini, kita harus merasa kita pantas atas kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Kita harus merasa kita unik karena kekurangan-kekurangan kita. Karena semua kesuksesan berawal dari rasa percaya bahwa diri kita bisa. Dan keluarkanlah aura positif. Percayalah pada dirimu, bicaralah pada dirimu, katakan kita pasti bisa. Selanjutnya ialah tahap ketiga dalam menjadi diri sendiri, yaitu dengan mengeksplorasi. Mengeksplorasi ini diartikan sebagai kita harus membangkitkan rasa keingintahuan kita akan hal-hal baru di luar hal-hal yang kita sukai, karena mungkin saja skill-skill yang kita pelajari itu dapat kita kembangkan dan nantinya bisa menjadi pintu-pintu rezeki bagi kita. Dan tentunya sebagai jiwa muda, jangan bilang kalian anak muda kalau misalnya kalian selalu merasa ingin terkungkung dalam zona nyaman. Nah, karena anak muda diidentikan dengan selalu jiwanya yang barbar, ingin keluar mencari tahu ilmu-ilmu, skill-skill baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Alhamdulillah ada 3 tips yang tadi sudah kita bahas bersama, dan jangan lupa untuk dilakukan agar kita tidak terus-terusan merasa insecure dan bisa menjadi diri sendiri. Akhirul kalam, saya ingin mengatakan bahwa kompetitor terbaik adalah dirimu di hari kemarin. Maka stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kita punya jalan, rintangan, dan rute sendiri-sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.